perkembangan ogoh-ogoh awalnya adalah dimanfaatkan atau difungsikan sebagai upacara ngaben, sebagai pelengkap saja. Sedangkan terus berkembang menjadilah di dalam upacara pecaruan itu dipakai ogoh-ogoh, dibuat ogoh-ogoh dua, lalu ditarikan, diberikan upah, tarikan dan dikembalikan untuk simbolis Buddha Kala. Kenapa disajikan itu upacara itu? Supaya Buddha Kala itu diberikan upah. Buddha tidak melihat kalau waktu itu ada dianggap roh-roh yang jahat, yang jelek. Diberikan upacara itu, setelah itu dikembalikan. Tidak dibunuh, dikembalikan ke tempatnya masing-masing. Itu dipakai di waktu pecaruan. Sedangkan dalam upacara pengaben itu dipergunakan untuk mapak atau nyambut atau membuka surga untuk sang ketiga. Biasanya ada yang memakai membawa babi guling, ada yang dibuatkan suatu simbolis daripada leluhur atau orang tua, dua orang, ada disimboliskan sebagai cupa, itu macam-macam ada. Nah, itu sebagai pembuka surga. Itu artinya jadi karena dasarnya adalah seni kembalinya ke taksu, taksu kembalinya ke ayu, jadi ke ini jadi ayu itu adalah kesenangan. Jadi setiap upacara itu kita harus lakukan dengan tulus, ikhlas, dan dasar senang. Maka dipergunakanlah di balik itu lebih banyak seni. Seni membuat orang senang, karena senang timbul ayu. Nah, begitu konsepnya. Setelah itu berkembang ogoh-ogoh itu tahun 1990 di PKB, di Pesta Seni Bali, berkembanglah ogoh-ogoh itu dibuatkan suatu lomba, ya, festival lomba. Baru orang mengenal bahwa ogoh-ogoh itu semarak di Bali. Karena PKB itu setelah itu ogoh-ogoh sangat semarak di Bali, lalu ogoh-ogoh itu sudah sah menjadi perkembangan di dalam hari raya pengerupukan. Dalam hari raya pengerupuk itu bukan dia tidak ada ogoh-ogoh pun pengerupukan itu atau penyepian itu jalan, tapi ini adalah suatu perkembangan budaya. Nah, sekarang kembali saya karena dulu ogoh-ogoh itu lumrah sekali disebut dengan untuk nyepi. Sedangkan mulai tahun 2000 ini ogoh-ogoh dipakai untuk ini, di Rakyat Anyar, dipakai untuk nyinuk namanya dalam upacara dewayatnya. Ini disimboliskan 9 dewa itu. Nah, jadi itu diusung oleh anak-anak muda sebagai bukti, tanda bukti bahwa baktinya dia itu terhadap dewa-dewi yang ada di jagat raya ini, begitu. Jadi perbedaan antara agama Hindu Bali dengan agama Hindu Bali di luar, agama Hindu Bali mempergunakan simbolis, ya, jadi sebagai dasarnya, sedangkan agama Hindu Bali mempergunakan Puspa Weda, adalah Weda. Maka di Bali itu sebelum orang membaca Weda itu dia sudah ada banternya. Banternya yang sudah menyebutkan dipakai untuk suatu simbolis Wedanya. Begitu perkembangannya. Nah, kembali saya sekarang ke pembuatan ogoh-ogoh. Dulu ogoh-ogoh itu dibuat dari seperti lelakut, dibuat dari jerami begitu. Setelah itu dipakai dulu, setelah itu berkembang menjadi bulu-bulu dibuat daripada keraras itu, dari pohon pisang yang kering. Setelah itu berkembang menjadi ulatan kerannya, menjadi seperti buat borong, menjadilah tradisi itu. Setelah ogoh-ogoh ini terkenal seperti sekarang ini, saya berani sekali mengembangkan ogoh-ogoh itu membuatnya melalui dengan gabus ini seperti Bapak lihat ini. Kenapa saya pakai gitu? Karena ini adalah suatu untuk meningkatkan kreativitas anak-anak dan untuk memudahkan untuk membuatnya dipakailah gabus. Kalau anak-anak itu bisa membuat ogoh-ogoh berbentuk apapun dia inginkan dan sekarang mudah karena ini tidak keras bahannya, dia akan bisa membuat patung-patung dan lainnya. Kenapa? Karena ogoh-ogoh ini sudah berkembang menjadi satu dipakai untuk dekorasi, dipakai untuk reklame, bukan ogoh-ogoh saja. Kalau ogoh-ogoh adalah, ini definisi ogoh-ogoh sekarang bicara, suatu karya seni rupa berbentuk 3 dimensi diusung dan ditarikan bersama-sama secara ogah-ogah. Dalam artian ogah-ogah itu ogah-ogah digoyang-goyang baru disebut dengan ogoh-ogoh. Sedangkan ogoh-ogoh yang diam itu namanya patung ogoh-ogoh. Biar jelas ini. Maka disinilah kelebihannya kita membuat daripada terpom ini ya, gabus ini bisa anak-anak itu berkarya buat patung seperti
Bapak lihat di sana ya, kemampuan ogoh-ogoh untuk menjadi ekonomi itu menurut saya yang kerjakan di sini kan saya tahu ya. Kalau menurut saya terus terang aja saya tidak kekurang order. Sangat bagus sekali. Cuma sayangnya orang yang saya ajak kerja mengikut saya itu sangat jarang. Bapak lihat sekarang saya kan bukan hari nyepi nih. Saya sudah banyak order saya untuk gabus. Ada orang dipakai dekornya tahun Agustus kita juga punya. Karena perayaan bulan ini Natal kita juga punya pesanan. Tahun baru kita punya pesanan. Apalagi bulan Maret itu adalah bulan penyepian ya. Sangat luar biasa sekali kalau saja mau diikuti cara saya ini Pak. Perkembangan ogoh-ogoh menjadi ke patung, menjadi ke dekorasi. Ini ada lagi menjadi untuk alat promosi Pak. Luar biasa bagusnya. Satu, biayanya ringan. Yang kedua, mudah dikerjakan. Dan sangat menarik sekali itu Pak. Kita di Bali ini ya, nah, kita tidak pernah apapun masuk ke Bali kita tidak pernah fanatik kita ngawur ya. Asalkan dia tidak menyinggung agama kita ya, atau tidak menyinggung pribadi kita ke hal yang jelek ya, tidak masalah, apapun kita masuk. Sama dengan saya ya. Sekarang hari Natal, sayang sekali sudah diambil pesan saya membuat center glass, membuat model rusa, kan banyak saya buat itu sekarang ini. Membuat itu apa hari itunya Natal itu saya buat seperti masuk semua Pak, saya terima itu ya Pak. Itu kadang-kadang sama dengan kalau hari raya lagi Pak, hari raya Islam Pak ya, saya buat bedug itu Pak, banyak saya buat itu, semua masuk sebenarnya Pak. Itu kan budaya itu ya. Jadi saya kira kalau saya di sini Pak, semua unsur Pak, termasuk agama, termasuk apa masuk sini, semuanya masuk Pak. Karena saya ini tidak ada fanatik saya ngawur. Saya justru senang sekali membuat kesenian orang, budaya-budaya orang lain itu Pak. Sama dengan hari-hari Cina itu, sampai barongsai pun saya buat Pak. Dia buat barongsai yang berdiri, yang dalam artian tidak ditarikan dengan sebul untuk dekorasi. Saya buatkan. Jadi kita bisa bermacam bentuk apapun kita bisa buat dari gabus ini gitu Pak. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. In front of us now, Bumilek Regency.